anak-anak yang ada di rumah, orang tua, selamat pagi, shalom. Di hari ini kita berjumpa kembali di awal tahun ajaran 2020-2021. Dan pertama kali saya berjumpa dengan anak-anak sekalian yang ada di rumah untuk ada dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di hari ini. Saya percaya bahwa anak-anak sekalian telah siap untuk menerima apa yang saya berikan di hari ini. Karena itu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita berdoa. Memohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Puji, syukur dan terima kasih Tuhan atas hari ini. Oleh sebab karena situasi dan keadaan dunia yang dilanda dengan penyebaran virus Corona atau COVID-19, maka kami sebagai warga negara taat pada perintah pemerintah untuk tidak merasa muka dengan anak mendidik kami Bapa, tetapi kekuatan kemampuan yang Tuhan beri kepada kami dan juga hikmat kepada kami sebagai umat manusia yang percaya kepada-Mu Bapa, sehingga lewat siaran daring ini Bapa di sorga, kami bisa berjumpa dengan mereka. Oleh sebab Bapa di sorga mengawali tahun ajaran 2020-2021 saat ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan pembelajaran di hari ini maupun bagi anak-anak didik di rumah mereka masing-masing. Kami dasarkan perjumpaan ini mau jadi di atas Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak sekalian yang ada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, maka kita akan mendengar apa yang harus kita capai dalam perjumpaan ini melalui apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Tetapi sebelum tujuan pembelajaran disampaikan, kita juga boleh mengetahui tentang indikator pencapaian yang harus dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran ini, yakni menjelaskan mengapa manusia berdosa. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan mengapa manusia berdosa. Yang kedua, memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga adalah mendaftarkan tindakan yang perlu anak-anak lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu 3 dari tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran di hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita datang kepada materi pembelajaran di hari ini, saya pikir bahwa materi yang akan kita ajarkan didasarkan pada pembacaan kitab Kejadian 3, pasal 3 seluruhnya, yang mengisahkan tentang kejatuhan manusia. Di tahun kemarin, ketika anak-anak masih berada di kelas 4, kita juga telah mengajarkan tentang proses penciptaan Tuhan, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan pada waktu itu pula kita sudah mengetahui bahwa manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Dan di tingkat yang ke-5 ini atau kelas 5, kita bukan lagi mengajarkan tentang urutan penciptaan seperti yang di kelas 4 di tahun kemarin, tapi kita berada pada penciptaan yang ke-6, yaitu manusia, penciptaan manusia dan hewan berkaki 4. Oleh karena itu, manusia telah diciptakan Tuhan dan ditempatkan di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Taman Eden di kelas yang rendah, kelas 4, anak-anak sudah tahu arti dari Taman Eden, juga nama lain dari Taman Eden, sebab arti Taman Eden berbeda dengan arti dari Taman Eden. Saya boleh mengungkapkan kembali di sini. Mungkin anak-anak di rumah bisa menjawab apa arti dari Taman Eden itu dan nama lain dari Taman Eden. Arti Taman Eden adalah
keindahan atau kemolekan. Sementara nama lainnya dari Taman Eden adalah Firdaus. Firdaus dia bersinonim atau sama kata dengan surga. Keadaan surga itu aman, nyaman, dan sejahtera. Anak-anak sekalian, maka di pagi ini atau di hari ini kita akan memulai dengan manusia berada di Taman Eden, Taman Firdaus. Manusia pertama diciptakan Tuhan dari debu tanah, yang diciptakannya adalah Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari debu tanah, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Mereka ditempatkan di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Lalu di dalam Taman Eden itu mereka hidup bergaul erat dengan Tuhan, sangat erat. Tetapi ada syarat-syarat atau aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada mereka di Taman Eden. Aturan-aturan itu adalah mereka boleh memakan sepuas-puasnya buah-buah pohon di taman itu. Tetapi ada 2 buah pohon di tengah taman itu yang tidak boleh dimakan, ataupun buahnya dijamah. Sebab kalau buahnya dimakan atau buahnya dijamah, mereka pasti mati. Nama buah pohon itu adalah apa, anak-anak? Pasti anak-anak mengetahuinya ya. Nah, saya mempersilakan anak-anak akan membaca kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai selesai. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai selesai ini, kita akan mengetahui bagaimana sampai akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Perintah dari Tuhan Allah kepada manusia pertama telah ada. Tetapi dari hari ke hari mereka menikmati kesenangan itu. Nah, pada suatu waktu kedua mereka berjalan terpisah. Adam di sebelah yang lain dan Hawa di sebelah yang lain. Kemudian Hawa ini dia berpikir bahwa si perempuan ini berpikir, mengapa Tuhan melarang kita untuk tidak mengambil buah yang di tengah-tengah taman itu? Makin hari makin terpikirkan oleh Hawa, sehingga dia mendekati buah pohon itu terus mengamati dari dekat. Tiba-tiba muncul seekor ular di dahan dari pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu. Kemudian ular itu berbicara. Mengapa sampai ular berbicara, hewan itu? Karena karena di dalam ular itu telah ada iblis atau setan. Siapa itu iblis atau setan? Setan atau iblis adalah juga pelayan-pelayan Tuhan Allah di surga. Bagian salah satu dari roh Allah yang bekerja juga melayani Allah dalam kerajaan surga. Tetapi karena ia mau menguasai, membuat dirinya seperti Allah, maka Allah menghukumnya dengan melemparnya ke bumi. Dan iblis atau setan itu adalah juga roh yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, seperti para malaikat kebenaran yang lainnya. Sehingga roh itu masuk dalam ular dan ularnya itu berkata-kata kepada Hawa, sudah tentu Tuhan melarang kamu tidak boleh makan buah pohon ini. Mengapa? Karena ketika kamu makan buah pohon ini, kamu akan sama. Kamu akan menjadi sama dengan Tuhan Allah, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Karena itu makanlah, supaya kamu bisa sama dengan Allah. Maka Hawa pun mengambil buah pohon itu dan memakannya. Dan dia mengambil yang lain lagi untuk dibawa kepada sang suami. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan dalam cerita Kejadian 3 itu, dan dia berjumpa dengan sang suami, kedua-duanya makan. Setelah kedua-duanya makan, dalam cerita Kejadian 3 ini disebutkan bahwa mata mereka terbuka. Yang satu memandang kepada yang lain, mengatakan bahwa ia telanjang. Mama Hawa telanjang. Terus Mama Hawa bilang kepada Bapak Adam juga, Bapak juga telanjang. Nah, dengan demikian itulah awal dari mereka melanggar perintah Allah. Sesuai dengan materi belajar kita yang telah disampaikan di awal pertemuan ini, bahwa mengapa manusia berdosa? Itu pertanyaan yang mesti kita jawab bersama, dan anak-anak pun harus menjawab berdasarkan cerita dalam Kejadian pasal 3. Mengapa manusia itu berdosa? Sebabnya adalah melanggar perintah Allah.
Karena itu segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah maka disebut dosa. Dosa adalah perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah. Berarti Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Disuruh mereka supaya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, tetapi mereka makan. Itu berarti tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa itu. Dan akibat daripada dosa adalah mereka pun dihukum oleh Tuhan Allah. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada dunia yang sekarang. Dunia yang sekarang adalah juga dunia yang dosa, penuh dengan dosa itu. Lewat cerita dari kisah Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3, dari saya minta anak-anak sebentar nanti akan membacanya. Sebab ada tugas yang akan saya berikan juga kepada anak-anak untuk mengisinya terkait dengan dasar kitab Kejadian pasal 3 tadi. Manusia telah terputus dengan Tuhan Allah. Jadi sejak manusia melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu menjadi putus, tidak lagi harmonis. Sehingga manusia diusir dari Taman Eden itu ke sebelah timur dari taman itu dan tinggal di sana. Anak-anak sekalian, kita sudah berada pada zaman penggenapan. Nanti pembelajaran berikutnya baru kita berjumpa dengan zaman penggenapan itu. Tetapi kita telah mengetahui bahwa kita telah berdosa. Dosa adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa merupakan dosa turunan yang ada sampai hari ini dan hukumannya berlaku sampai hari ini. Pertama, ketika mereka telah berdosa maka hukuman terjadi. Bagi laki-laki, kaum laki-laki itu akan mengolah tanah. Terkutuklah tanah dengan pelumu, engkau akan mengolah tanah itu. Rumput duri, semak duri akan menjadi makanan yang seumur hidupmu, dan akhirnya engkau kembali menjadi debu. Itu berlaku sampai hari ini. Kemudian perempuan Hawa, susah payahmu akan kubuat sangat banyak ketika engkau melahirkan anakmu. Itu pun terjadi sampai hari ini. Jadi itu yang disebut dosa turunan. Ya. Jadi dosa turunan adalah dosa akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jangan berpikir sekali-kali bahwa dosa turunan itu adalah dosa yang dilakukan oleh ayah saya, opa saya, moyang saya. Tidak. Dosa turunan adalah dosa yang dilakukan oleh nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan dan diusir keluar dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Malaikat diperintahkan oleh Tuhan, namanya kerub. Jadi malaikat itu ada beberapa sebutan bagi malaikat. Malaikat adalah roh yang melayani di hadapan Allah dalam kerajaan surga. Ada kerub, ada serafim, ada Jibril, dan ada Mikael. Jadi yang disuruh Tuhan untuk pergi ke Taman Eden itu adalah kerub. Dengan pedang yang terhunus menghalau manusia keluar dari Taman Eden itu, supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, yaitu mengambil kembali buah pohon kehidupan. Ingat anak-anak bahwa nama dua jenis pohon yang di Taman Eden itu adalah, yang pertama pohon pengetahuan baik dan jahat, dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Bersyukur bahwa manusia tidak mengambil pohon kehidupan itu. Kalau dia mengambil pohon kehidupan, kita seperti apa? Pasti kita semua seperti malaikat juga ya, anak-anak ya. Kalau mereka, orang tua, nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu mengambil buah pengetahuan pohon kehidupan, pasti kita hidup semua. Tapi mereka ambil salah, mereka ambil yang baik dan jahat. Akhirnya hidup kita seperti ini. Nah anak-anak sekalian, ada tugas. Tugas itu ya akan saya berikan tugas kepada anak-anak. Ada sebuah daftar isian di tugas ini, yaitu ada 2 buah tugas yang diberikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah keadaan manusia. Jadi keadaan manusia yang ditulis dalam daftar itu, kemudian keterangan dari perbuatan itu. Itu dosakah atau anugerah? Ada tugas itu, ada dua ada tabel. Sebelah kiri itu adalah perbuatan manusia, sebelah kanan itu nomor 1 apa? Perbuatan manusia itu disebut dosa atau tidak?
Itu yang mesti anak-anak mengerjakannya di rumah. Dengan demikian maka perjumpaan kita di hari ini, saya percaya bahwa nantinya anak-anak akan membaca Kejadian 3, 1 sampai seterusnya, baru akan mengerti tentang bagaimana situasi Adam dan Hawa ketika mereka sudah melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hukuman terakhir bagi manusia itu adalah maut. Maut adalah kematian. Kematian yang kekal adalah maut. Manusia kembali menjadi debu dan kematian kekal menjemput manusia karena pelanggaran itu. Jadi, anak-anak sekalian, sadarlah dalam diri anak-anak sekalian. Mungkin selama ini ya, saya sudah pernah melanggar perintah Tuhan. Mama dan papa di rumah punya perintah pernah saya tidak lakukan. Perintah atau mentaati perintah orang tua adalah perintah Allah juga yang ditulis dalam hukum Taurat. Di kelas 4 juga yang sudah kalian dapat ini. 10 hukum Taurat itu. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya langit murid-murid tanah yang memberikan kenalan kepadamu.